malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak semua untuk mengingat kembali sosok seorang yang sangat kita cintai. Siapa Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nyontoh Nabi Muhammad itu, masya Allah, dijamin bahagia Pak, dijamin bahagia. Itu pasti itu, ya. Ya. Perlu perjuangan, perlu pendekatan. Kalau istilah lainnya, PDKT kita kepada Rasulullah harus diperbanyak. Maka saya sering ingatkan bagi kita yang punya handphone, ada aplikasinya, potret pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting agar kita sekalian terus kita bisa melihat bagaimana kehidupan Rasulullah Muhammad. Malam ini saya mengajak melihat Rasulullah itu sebagai seorang ayah kayak kita, sebagai seorang suami seperti kita, ya, sebagai seorang anggota masyarakat seperti kita, tapi beliau juga seorang pemimpin, ya. Nah ini yang mungkin beda dengan kita, ya. Kalau kita pemimpin keluarga, beliau bukan hanya pemimpin keluarga, tapi pemimpin umat, ya, bangsa, bahkan negara yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Jadi negara yang beliau pimpin namanya Madinatul Munawwarah. Nah, Pak, banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya malam ini saya mengajak kita melihat kembali rumah Rasulullah, ya, rumah Rasulullah. Kenapa? Karena masya Allah ya, kalau kita perhatikan sekarang kan banyak orang berlomba memperbesar rumah, yang memperindah rumah. Tapi Rasulullah seperti apa rumahnya? Ya, ya, dalam banyak riwayat disebutkan kalau diukur meter, ya, itu sekitar lebarnya 3,5 sampai 3,5 meter lebarnya, panjangnya 5 meter Pak, tingginya 2,5 meter. Kita bisa bayangin Pak, lebarnya cuma 3,5 meter, panjangnya 5 meter, tingginya 2,5 meter. Itu rumah presiden. Rumah presiden. Dan Rasulullah tidak pernah pengen rumahnya lebih baik dari itu. Dan istrinya juga begitu, sama. Beda dengan kita Pak ya. Kita pengennya sederhana, istri kita pengennya bagus. Nah, biar lebih jelas, saya akan coba bacakan sebuah hadis ya. Ini dalam bahasa Indonesia aja ya. Semoga bisa dipahami. Masya Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab pernah menemui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar kasar yang terbuat dari pelepah kurma dengan berbantalkan kulit kasar yang berisi serabut ijuk kurma. Ya, melihat keadaan Nabi Muhammad yang seperti itu, Sayyidina Umar pun menangis Pak. Umar bin Khattab menangis Pak. Umar bin Khattab ini bukan anaknya Nabi, bukan bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi sahabat Nabi, as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang awal mula masuk Islam. Ya. Nah, beliau nangis. Ya, Umar nangis. Umar ini pengusaha, meskipun tidak sekaya Abdurrahman bin Auf ya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bertanya, mengapa engkau menangis? Kata Nabi. Ya. Kalau kita masuk ke rumah presiden bukan nangis Pak, kaget. Istana. Bahkan ada presiden entah di negara mana yang pengen bangun istana baru. Ya, padahal banyak sekolah yang rusak, banyak orang yang susah. Masya Allah ya. Ya kalau uangnya dipakai uang sendiri sih nggak masalah, ini uang negara. Gitu. Sama kalau kita punya pemimpin Pak RT, ada tabungan RT itu ada 100 juta misalkan RT. Nah, sedangkan kanan kiri kita, tetangga kita, warga kita ini ada yang sekolahnya kadang nggak bisa sekolah gara-gara nggak punya biaya masuknya susah misal, atau untuk kesehatan mereka. Lah uang tabungan RT kan harusnya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan warga RT-nya, bukan untuk membangun kantor RT yang baru. Itu yang normal begitu Pak, normal itu, sehat itu. Nah,
Lah ada tetangganya anggota warga RT-nya yang susah, malah ngajak bangun kantor baru, dan itu bukan pakai uang sendiri, pakai uang RT. Nah itu yang repot itu. Nah itu. Nah ini kenapa begitu? Lemahnya kita gitu Pak, kadang kita tidak bisa mengambil cerita Nabi itu untuk dipraktekkan sekarang gitu loh. Padahal cerita Nabi itu untuk dipraktekkan sepanjang hidup kita. Ya, termasuk jika suatu saat kita dipilih menjadi pemimpin, baik itu RT, RW dan yang lainnya. Gitu. Nah, Umar menangis nih. Ya. Ketika Rasul bertanya, "Mengapa Umar engkau menangis?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini membekas pada tubuhmu. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaanmu hanya seperti ini," kata Umar. Sedangkan Kisra itu kaisar ya. Dan raja-raja lainnya hidup bergelimang kemewahan. Jadi kita harus ingat Pak ya, di zaman Nabi Muhammad itu bukan zaman batu. Di zaman Nabi Muhammad itu bukan zaman yang nggak ada kemewahan. Ya, Romawi, Persia itu kerajaan-kerajaan mewah, kerajaan-kerajaan kaya. Tidurnya spring bednya lebih mewah daripada yang kita bisa rasakan sekarang. Lantainya apa Pak kira-kira? Keramik termahal lah gitu kira. Itu rumah istananya. Sedangkan Nabi Muhammad lantainya pakai keramik itu Pak. Rumahnya Nabi Muhammad lantainya pakai apa Pak? Pakai tanah. Masya Allah. Ya, jangan pikir ya itu zaman dulu Ustaz. Zaman dulu nggak ada keramik. Kata siapa? Ya, udah mewah. Ya, Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah engkau tidak rela jika kemewahan itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat nanti?" kata Rasul. Masya Allah. Ini coba Pak, jawabannya akhirat Pak. Kata Nabi, "Umar, kamu gak rela tak kalau kemewahan itu mereka rasakan? Kerajaan-kerajaan di sekitar kita nih, mereka hidup mewah-mewah, tidurnya nyaman, lantainya mewah, istananya megah, buat istana di mana-mana. Ya, apakah kamu nggak rela kalau kemewahan kita nanti di akhirat saja?" Masya Allah. No, itu bapak-bapak yang dirahmati Allah ya. Jadi itulah pemimpin gitu. Maka dalam Islam selalu mengikuti Rasulullah. Nah kalau tidak persis seperti Rasulullah ya bawahnya lah. Ukurannya adalah pemimpin-pemimpin kanan kirinya. Karena kalau kita ngikuti Rasulullah bener persis seperti itu, ya itu luar biasa. Kenapa? Karena istananya Rasulullah, ruang rumahnya Rasulullah itu mepet dengan masjid Pak, marbot. Ya kayak marbot persis, mepet dengan masjid. Yang pernah umroh lebih jelas ya. Bagaimana raudhah itu? Ya, raudhah ya ruangannya Rasulullah. Ya sekarang sudah nggak berbentuk seperti dulu kan. Nah, Masya Allah. Jadi Rasul itu presiden tapi rumahnya nempel sama masjid. Jadi kalau sholat langsung buka pintu langsung ke masjid. Masjid Nabawi itu Pak. Dan istri-istri beliau beberapa orang ditempelin masjid semua tuh, deket-deket masjid Pak. Hanya Mariatul Qibtiyah yang agak jauh, ya di Masjid Kuba. Kalau ini di Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini Pak. Jadi kalau saya ingat itu, jadi ingat ya Allah. Iya ya, gitu ya. Jadi pemimpin itu lebih mengutamakan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Apalagi juga pejabat-pejabat yang di bawahnya. Mohon maaf kalau kita boleh bahas Pak ya. Ya, enggak menyinggung nama. Ya, ada seorang pemimpin yang pengen buat istana baru. Ya, ibu kota baru, sedangkan kanan kirinya masih susah gitu. Nah, dananya triliunan dan itu utang. Itu kan Masya Allah Pak. Nah, kita kembali kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu Pak?
dengan kesederhanaan seperti itu, tapi beliau mengubah sejarah, bisa mengubah peradaban, bisa menjadi contoh, bisa menjadi pemimpin yang dihargai banyak orang karena punya jati diri gitu. Punya jati diri, lebih mementingkan umatnya daripada dirinya dan keluarganya. Fatimah tuh Pak, anaknya Nabi, pernah suatu ketika datang Pak ke Nabi, minta budak coba. Kalau baca kita minta pembantu lah ya. Meskipun beda budak dan pembantu zaman dulu. Kurang lebihnya gitu. Beliau datang ke Rasul, ya wahai Abi gitu ya. Ya boleh nggak saya minta satu aja pembantu. Kenapa? Karena saya di rumah nggak punya pembantu. Jadi Fatimah itu Pak, istrinya siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupunya Rasulullah. Ketika umur 8 tahun, Rasulullah sudah umur 40 tahun. Ya, Ali masuk Islam. Nah, ketika masih kecil banget. Nah, Ali ini cerdas luar biasa. Kalau bahasa kita sekarang profesor, ahli ilmu Pak. Tetapi hartanya nggak banyak. Sampai apa ya? Pembantunya nggak punya Pak. Saking nggak punyanya itu, nggak bisa buat bayarin pembantu. Itu Ali bin Abi Thalib yang kemudian jadi khalifah itu Pak, menjadi presiden. Nah, Ali ini, istrinya Ali namanya Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW, itu sampai datang ke Nabi, datang ke ayahnya, minta pembantu. Apa kata Nabi? Nabi malah menasihatin bahwa apa yang dilakukan oleh Fatimah itu bagian dari jihad. Nggak dikasih pembantu, malah diajarin, maukah kamu aku ajarkan bacaan yang lebih besar nilainya daripada dunia seisinya ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Datang minta pembantu, malah dikasih bacaan jawab. Masya Allah Pak ya. Loh, nah boro-boro Pak, anak presiden Pak sekarang, coba presiden, anak presiden sekarang Pak, privilege, dikasih keistimewaan, ya miliaran hartanya. Ini Fatimah anak presiden, tapi malah digitukan, Masya Allah. Ada lagi siapa? Kalau nggak salah anaknya Umar ya, anaknya Umar itu waktu Umar menjabat mau dijadikan gubernur kalau begitu. Apa kata Umar? Selama saya menjadi khalifah tidak boleh anak turunku menjadi pejabat sebelum dia mati gitu. Begitu Pak. Masya Allah, luar biasa. Itulah dalam konsep Islam, dinasti itu memang akan mengarah kepada ketidakbaikan. Kita bilang konsep Pak ya, Islam begitu. Karena nanti jadi rancu, begitu. Nah, Rasulullah sudah mencontohkan luar biasa Pak. Ya, Masya Allah. Setelah Rasulullah meninggal, ganti siapa Pak? Abu Bakar, bukan anaknya. Abu Bakar wafat, ganti Umar, bukan anaknya. Umar wafat, ganti Utsman, bukan anaknya. Utsman wafat, ganti Ali, bukan anaknya. Ya, Ali wafat, ganti anaknya Ali Pak, tapi cuma sekitar 3 bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Terus beliau resign, beliau ini daripada nanti geger. Nah itu awalnya. Nah, rame karena pergolakan politik, kemudian beliau mengundurkan diri. Anaknya Ali nggak jadi lagi, jadi Muawiyah, begitu. Itu kisahnya sampai sih. Itulah yang disebut dengan al khulafa ala minhajin nubuwah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Ya. Dan ini kalau kita bisa lakukan sekarang, Masya Allah Pak, dasar. Makanya kita banyak berdoa Pak, semoga pemilu kali ini Allah tolong kita semuanya, sehingga kita diberi pemimpin yang baik, yang soleh. Saya kira nggak usah nyebut nama pun, bapak-bapak juga sudah tahu ya bagaimana kualitas dalam keseharian, dalam perdebatan dan sebagainya. Ya, yang jelas ada seorang perdana menteri Pak Malaysia, ada videonya menyebar banyak, yang ketika membahas salah satu calon yang sekarang jadi presiden, calon presiden ya calon presiden, dulu belum calon Pak, padahal dulu belum calon ya, belum ada diputuskan calon presiden, belum ada. Seorang perdana menteri ini buat seminar di Malaysia pakai bahasa Inggris dan bahasa Malaysia. Malaysia itu kan bahasanya cakadut Pak.
Dikit-dikit bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Melayu nggak jelas bahasanya. Itu. Ya, dulu tahun 80-an itu ilmuwan dosen-dosen kita Indonesia, profesor itu banyak dikirim ke Malaysia untuk ngajarin Malaysia. Ya, pendidikannya biar maju. Sekarang malah orang Indonesia bangga belajar di Malaysia. Nah, karena nanti gelarnya PhD, Dokter Filosofi. Dari mana? Malaysia. Ya. Padahal Masya Allah sebenarnya kualitas ilmuwan Indonesia nih Pak hebat-hebat. Cuman kadang nggak dikasih panggung, nggak dikasih tempat. Ya. Oke, kembali kepada Perdana Menteri Malaysia tadi Pak. Beliau itu nangis Pak. Bahas salah satu, saya nggak sebut nama ya, salah satu calon yang sekarang jadi calon. Nangis. Apa kata dia? Dia cerita tentang Rasulullah, seorang pemimpin. Nah, kemudian dia melihat gitu, dia lihat-lihat pemimpin di dunia ini loh. Di dunia ini pemimpin-pemimpin yang pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden, pernah jadi wali kota, pernah jadi siapa itu dilihat sama beliau itu. Nah, kemudian dia tertuju pada seorang yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia, sekarang menjadi salah satu capres, ya. Katanya apa? Kata beliau, mirip gaya bicara, kelembutan hatinya itu mirip seperti Rasulullah. Kata beliau ini Pak, kata beliau ya, bukan kata saya. Ya, jadi mirip Rasulullah itu bukan dia kayak Nabi, bukan. Tapi beliau itu senyum, tidak mudah marah, bisa menjaga emosi. Itu karakter Rasulullah, karakter Islam. Nggak harus jadi presiden kita Pak, nggak harus jadi RT RW. Kita memang harus begitu, harus senyum, tidak gampang marah, meskipun kita bukan pejabat. Jadi jangan nuntut pejabat harus senyum dong. Nah, kita sendiri susah kok senyum, gitu ya. Nah, pejabat harus sayang dong. Kita sendiri nggak pernah doain pemimpin kita kok, gitu ya. Saya aja sering doain Pak Jokowi Pak, agar beliau ditolong oleh Allah, dikasih petunjuk, karena beliau pemimpin kita, gitu ya. Ya, tapi bukan berarti mendoakan kemudian mata kita tertutup buta, telinga kita buta untuk ngasih saran, sumbangan pemikiran misalnya. Nggak boleh itu beda urusannya. Doa kebaikan harus, karena negeri kita dalam Islam itu kepemimpinan itu harus Pak. Nah, kalau sudah jadi pemimpin ya kita doakan bersama, kita dukung bersama siapapun gitu. Nah, kalau ngingetin dengan cara yang baik, nggak boleh ngumpat-ngumpat, nggak boleh mencaci maki. Itu kan bukan cara Islam, begitu. Jadi kita udah dicontohin Pak sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ngomong, bicara itu jangan sampai ada yang tersinggung gitu loh. Itu Rasulullah Pak, pemimpin itu. Nah, bahasanya gini, orang biasa kayak kita saja disuruh begitu, apalagi pemimpin gitu loh. Nah, ini penting Pak ya. Ya, apalagi Masya Allah kita menghadapi ujian yang berat ya. Negeri kita ini utangnya luar biasa Pak, utangnya luar biasa. Dan semoga lagi-lagi jangan lupa Pak, doa Pak ya. Habis sholat kita doakan agar negeri kita ini diberi pemimpin yang baik, yang baik lah, yang soleh insya Allah. Nggak usah lah kita suruh adzan, nggak gitulah, nggak harus begitu banget gitu ya. Yang penting kita berdoa, ya Allah berikanlah kami ini pemimpin yang baik, meskipun tidak persis seperti Rasulullah, ya minimal ngikutilah jejaknya dikit-dikit gitu ya, ngomongnya baik ya, tidak menyinggung orang ya, kemudian kalau bertanya juga bertanya dengan nada yang baik misalnya, tidak gampang emosional, tidak gampang marah ya, memperhatikan rakyatnya itu memang harus. Dan ingat Pak, doa kita untuk mereka itu pahala ya, bagi kita itu pahala semua ya, siapapun nanti yang jadi kita doakan itu pahala besar ya. Masya Allah, terima kasih ya, udah adzan ya. Nah, jadi hari ini malam ini kita mengingat Rasulullah, rumahnya ya, panjang lebarnya berapa? 3,5 meter, panjangnya 5 meter, tingginya 2,5 meter, sempit ya kalau dibandingkan sekarang. Lantainya tidak berlupin, alas tidurnya ya pakai pelepah daun korma, bahkan bantalnya itu kulit yang dalamnya dikasih sabut gitu,
daun-daun jeraminya kalau nggak salah di dalam bantalnya itu. Ya, dan beliau mengatakan baiti jannati, itu rumah sekaligus kantornya Rasulullah, sekaligus istananya Rasulullah yang bisa menguasai banyak negara dengan kesederhanaan seperti itu, Pak. Masya Allah. Jadi kalau negeri kita ya sederhana istananya, sederhana cara hidup pejabat pemimpin kita, insya Allah itu rakyatnya itu hebat, negaranya Indonesia Emas 2045 akan sampai insya Allah. Asal dimulai dari pemimpin. Repot kan? Nggak bisa dari rakyat, nggak bisa, harus dari pemimpin. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.